Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam Sidirastu Tat Astu Swaha. Halo anak-anak, balik lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran ketiga, yaitu yang akan membahas tentang pendidikan agama Hindu. Ya, jadi di video ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Hindu. Baik, sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa guru puja seperti doa yang sudah sering-sering kita lantunkan ya di sini anak-anak. Untuk itu mari kita mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Saksat, Param Brahma, Tasmai Sri, Guru Namah. Baik, sudah ya. Jadi kita harus berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi kondusif dan apa yang akan Bapak sampaikan nantinya kalian bisa mengerti dan menyimaknya dengan baik-baik. Karena dengan kita berdoa itu akan menimbulkan energi-energi yang positif bagi kita semua di sekitaran ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Bapak punya video nih yang akan mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Ya, mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya, sini ya, Bapak cepatkan. Nah, dari video Nina. Ya, dari video itu anak-anak bisa lihat tadi ada sebuah gambaran rumah yang dilihat dari peta, lalu makin jauh ya, menjadi sebuah negara. Nah, dari sebuah negara itu makin jauh lagi ternyata menjadi sebuah pulau. Dari setelah pulau itu makin jauh terlihat ada lautnya, ada langitnya. Nah, sekarang di sini ada lihat planet bumi, ya. Terus di sini juga kalau kita lihat ada matahari. Dan sini juga ada satelit kita yaitu bulan ya. Kalau teman-teman lihat anak-anak lihat di sini itu nggak kelihatan sedikit agak saru. Nah, jadi kira-kira dari situ kita akan belajar apa sih Bapak? Ya, kita akan belajar apa? Kita akan belajar luar angkasa ya Bapak ya. Ya, jadi tidak salah ya. Kita akan belajar salah satunya terkait juga dengan luar angkasa. Dan selain luar angkasa, kita juga akan belajar tentang apa saja yang ada di dalam bumi kita ini. Dan oke, pada hari ini kita akan belajar terkait alam semesta ya. Jadi apa sih itu alam semesta? Apa saja yang ada di alam semesta? Itu semua akan kita pelajari pada hari ini. Maka dari itu, mari kita bersama-sama bersiap ya untuk pembelajaran hari ini. Karena hari ini kita akan belajar tentang alam semesta. Semesta dan komponen penyusunnya ya. Jadi alam semesta ini tidak hanya ada yang di luar bumi saja anak-anak, tapi ada juga yang di dalam bumi termasuk juga bagian dari alam semesta. Termasuk kita, apakah masuk ke bagian alam semesta? Ya, kita termasuk juga bagian alam semesta. Untuk itu, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah ya, tujuan pembelajarannya itu yang pertama mengetahui tentang unsur-unsur pembentuk alam semesta dan mendeskripsikan usaha-usaha dalam rangka menjaga alam semesta menurut ajaran agama Hindu. Nah, tapi materi hari ini kita akan membahas dua hal, yaitu apa itu alam semesta dan bagaimana proses pembentukan dari alam semesta ini. Jadi teman-teman gimana pasti bertanya-tanya, gimana Pak caranya Tuhan menciptakan alam semesta ini? Soalnya bumi itu banyak sekali fungsinya. Ada pohon, ada pegunungan, ada lautan, dan lain sebagainya ya. Menurut itu, mari kita belajar tentang alam semesta ini bersama-sama ya. Oke, nah di sini apa itu alam semesta? Ya, jadi alam semesta merupakan tempat yang sangat luas ya teman-teman anak-anak, dan ruang bagi tata surya serta benda lainnya dan segala isinya yang sering disebut dengan buana agung atau
atau makrokosmos. Jadi alam semesta ini disebut dengan buana agung. Buana agung itu berasal dari kata buana yang berarti alam dan agung yang berarti besar. Nah, kalau kita lihat-lihat ya anak-anak, bumi itu berbentuk seperti apa? Seperti telur ya. Bumi memiliki bentuk wong bulat seperti sebuah telur. Nah, ini sering disebut dengan Brahmanda atau telurnya Brahman ya. Jadi ini merupakan asal muasal penciptaan. Nah, dalam Manawa Dharma Sastra Adhyaya 1, Sloka 9, dijelaskan bahwa benih dari telur alam semesta yang maha suci, cemerlang laksana jutaan sinar, dari telur itu ia menjadi Brahman, penciptaan cikal bakal alam semesta ini. Ya, jadi telur itulah yang menjadi cikal bakal dari bagaimana alam semesta ini terbentuk ya teman-teman ya. Dan telur ini tidak hanya bumi aja, telur ini pun juga ada banyak-banyak planet sekali. Dari planet itu ada Bima Sakti yang hampir menyerupai telur ya. Nah, seperti itu. Ya, itu tadi tentang alam semesta. Itu tadi buana agungnya. Lalu kita ini termasuk apa? Kita ini adalah komponen penyusun dari buana agung itu sendiri. Tapi kalau tubuh manusia itu termasuk ke dalam buana alit, ya. Untuk itu mari kita lanjut setelah mengetahui ini, setelah kita mengetahui buana agung adalah buana alam besar atau alam semesta ini, bagaimana kira-kira Tuhan menciptakan suatu hal yang sangat teliti ya ini anak-anak ya. Kalau kita lihat ada ini yang berfungsi ini, bahkan batu saja memiliki fungsinya. Ya, untuk itu mari kita lanjut proses terbentuknya alam semesta. Ya, alam semesta sebagai mahakarya dari Sang Hyang Widiwasa, Tuhan menunjukkan kuasanya melalui ide yaitu mahakarya. Ya, jadi salah satu karyanya yang berulang-ulang ternyata. Ya, kalau kalian tahu itu di teori Big Bang dikatakan bahwa dulu sebenarnya ini itu tidak ada apa-apa. Jadi proses planet itu adalah melalui batu kecil yang bertabrakan satu sama lain dan membentuk suatu lempengan yang sangat besar. Ya, begitu juga di Hindu. Jadi itulah sebuah proses berulang-ulang dari sebuah inti yang kecil menjadi sebuah inti yang besar. Nah, istilahnya adalah duk tanhane paran-paran anrawang anruwung. Ya, berarti pada saat itu belum terdapat sesuatu dan segalanya tidak dapat ditentukan. Ya, nah, lalu di sini bagaimana cara Tuhan menciptakan alam semesta ini? Jadi dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10 menyatakan, pada zaman dahulu kala Sang Hyang Widiwasa sebagai Prajapati menciptakan alam ini dengan yadnya. Beliau bersabda, dengan yadnya ini engkau akan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginanmu. Ya, jadi yadnya ini berarti berkembang atau juga berarti sebagai bekerja ya. Jadi Tuhan sini menciptakan kita dengan bekerja. Maka dari itu kita harus tetap bekerja. Ya, next. Nah, jadi gimana sih prosesnya? Karena tadi katanya dimulai dari telur Brahman, Pak. Gimana tuh, Pak? Dari telur? Apakah diceplokin telurnya, Pak, di dalam teflon mau jadi kita? Nah, untuk itu mari sekarang kita simak ya. Ini simaknya dengan baik-baik, yaitu proses terbentuknya buana agung. Ya, dari pertama itu ada buana agungnya itu adalah inti kecil. Nah, dari inti kecil ini memuat sebuah energi atau sebuah unsur ya. Yang pertama adalah ada unsur jiwa atau pulse dan juga unsur perdana atau unsur benda. Ya, jadi prosesnya ini bernama pembentukan dari unsur-unsur ini. Unsur-unsur ini sangat berarti bagi kita. Jiwa ada dalam diri kita, ada dalam tumbuhan, ada dalam hewan, dan juga benda, segala benda yang di dunia ini. Jadi itu yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Nah, dari segala jiwa-jiwa ini, kita pun memiliki satu hal anak-anak yang sangat halus, yaitu yang namanya adalah cita. Cita ini atau nama lainnya adalah pikiran. Jadi setelah mendapatkan unsur-unsur ini, kita pun mendapatkan sebuah pikiran, ya. Setelah itu pikiran di sini dipengaruhi oleh tiga hal. Ada satwa yang bersifat baik ataupun bijaksana, ada rajas yang bersifat sombong, dan juga ada tamas yang bersifat kemalasan. Ketiga hal inilah yang mempengaruhi kita, mempengaruhi pengirat kita. Nah, karena kita dipengaruhi oleh hal ini, maka dari itu Tuhan pun menciptakan kita dua hal lain lagi, yaitu dari budi. Nah, budi ini apa?
Budi ini adalah sebuah pertimbangan yang menentukan baik dan buruknya sesuatu tindakan. Jadi kita bisa membedakan. Selain itu juga akan ada juga yang diciptakan adalah manah. Manah ini apa? Manah ini adalah akal ya. Dari akal kita agar kita bisa berakal ini juga menggunakan alam pertimbangan. Nah, selanjutnya adalah ahangkara. Ahangkara ini adalah sebuah perasaan, sebuah keinginan ya dari hal ini. Nah, itu proses pertamanya. Lalu lanjut ke selanjutnya ada panca dasa indriya ya. Setelah itu dibentuklah sebuah dasa indriya. Dasa indriya ini terbagi jadi dua, panca budindriya dan panca karmendriya. Karmendriya, maaf ya Bapak lupa ganti itu. Terus selanjutnya adalah panca tanmatra. Ya, setelah itu ada dari panca budindriya dibentuklah sebuah unsur zat halus, yaitu tentang panca tanmatra. Nah, selanjutnya dari panca tanmatra ini dibentuklah menjadi panca mahabhuta. Ya, dari panca tanmatra ini dibentuk menjadi panca mahabhuta. Dan itulah bagaimana alam semesta ini dibentuk ya. Dan akhirnya menjadi planet. Dan menjadi planet termasuk planet bumi. Ya, jadi itu bagaimana proses terbentuknya. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya, ternyata kita sudah sampai di bagian kesimpulan ya anak-anak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, alam semesta disebut sebagai buana agung atau mikrokosmos. Bumi terbentuk di bermata telur disebut dengan Brahmanda. Tuhan menciptakan alam semesta dengan teliti dan sangat kompleks. Terlihat dari proses-prosesnya tadi ya. Untuk lebih detail proses tersebut, kita akan berjumpa di video pembelajaran yang selanjutnya yang lebih detail dan membahas tentang pembentukan dari manusia juga sebagai warna alit. Nah, sebelum itu, di sini Bapak memiliki sebuah video lagi nih. Nah, ya ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, langsung ya Bapak memiliki tugas kepada anak-anak. Coba anak-anak cari dan tanyakan tentang Panca Tanmatra dan Panca Mahabhuta ke orang tua kalian ya. Ini silakan dibuat di bukunya, ditulis. Itu tulis nanti kita minggu depan kumpulkan ya. Tapi kalau nggak boleh, boleh nggak Pak nanyanya ke Mbah Google? Nah, kalau mau nanya ke Mbah Google juga boleh ya. Jadi terkait ini ke Mbah Google juga boleh mau ditanyain terkait dengan Pancitan Matre dan Panca Mahabhuta. Apa saja yang ada di sana dan pengertiannya. Oke. Nah, untuk itu mari kita berdoa ya, karena kita sisi sudah pada akhir sesi. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran hari ini dapat dilaksanakan, diterima dengan baik dan ilmunya dapat diterapkan. Baik, kita berdoa bersama-sama. Om Dewa Suksema Paramacice Sarwa Kare Pracidatan. Om Santi 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 Om. Oke, karena kita sudah berdoa, di sini Bapak mengucapkan terima kasih karena teman-teman anak-anak Bapak ini sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan sangat baik ya. Ya, dengan sangat baik ini jadi Bapak sudah sangat bangga kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Akhir kata, Bapak tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Baik ya, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dengan kita berilmu, kita menyelamatkan generasi bangsa.